Selamat datang di Animedia. Bagi penggemar Nosoverse terutama Fate Series, pasti tidak asing lagi dengan Perang Cawan Suci. Nah, di video kali ini kami akan membahas sejarah lengkap dari Perang Cawan Suci Fuyuki. Mulai dari asal mula, prosedur pengawasan Perang Cawan Suci pertama sampai kelima, serta Perang Cawan Suci versi FGO yang juga berada di Fuyuki. Jadi siapkan cemilan dan duduk yang rapih karena kita akan membahas salah satu kepingan puzzle Fate Series. Kita ke asal mula. Tujuan asli dari Perang Cawan Suci sendiri adalah untuk menemukan kembali sihir ketiga yang hilang dari keluarga Ainsburn, Cup of Heavens. Sekitar tahun 1790, Justicia Leslie von Ainsburn, Nagata Tosaka, dan Zouken Makiri membuat sistem untuk membuat gerbang menuju akasa atau langit. Pada saat itu, asosiasi penyihir dan gereja terkunci dalam pertempuran sampai mati di suatu tempat di timur jauh. Keluarga Ainsburn membuat alkimia dan menyiapkan wadah untuk cawan. Keluarga Tosaka menyediakan tanah yang diperlukan untuk memanggil para servan, dan keluarga Makiri atau Mato mengumpulkan magic craft untuk mencari bahan awal dan merancang mantra perintah yang berguna untuk memerintahkan para servan. Perang Cawan Suci sendiri dirancang oleh Justicia, dan dia menjadi kunci dari ritual tersebut. Greater Grail dibuat melalui pembentukan rangkaian besar dari banyak puncak berlapis-lapis diukir di atas batu biasa dengan diameter lebih dari 50 meter. Hal itu tercakup dalam banyak rangkaian sihir, sementara banyak figur geometrisnya berubah di tempat. Justicia berbaring di tengahnya dan menjadi kunci untuk menghidupkan kembali sihir ketiga. Cawan Suci hanya akan menjadi Cawan Suci tanpa dia, karena keinginannya dibutuhkan untuk Heavensfield. Isur Zalrek bertindak sebagai saksi di ritual tersebut. Saat ini hanya Tosaka yang ingin mencapai akasa, sedangkan Ainsburn dan Makiri hanya ingin menyelesaikan Grail, yaitu kebangkitan sihir ketiga. Namun, baik mata Zouken dan Miyashiro mencatat bahwa agenda ini tidak mungkin karena tidak pernah ada pemenang selama 4 Heavensfield, dan Grail terakhir menjadi rusak karena Angra Mainyu setelah Perang Cawan Suci ketiga. Sekarang kita ke prosedur. Cawan Suci yang sempurna membutuhkan 60 tahun untuk mengumpulkan mana yang cukup untuk memanggil servan, membuat periode perencanaan berlangsung dari generasi ke generasi. Meskipun Cawan Suci akan terjadi setiap 60 tahun, jarak 10 tahun antara Perang Cawan Suci keempat dan kelima lebih pendek karena Cawan Suci kecil dihancurkan sebelum Cawan Besar dapat mengarahkan mana yang terakumulasi untuk membangun jalurnya. Dengan mana yang tidak digunakan, terjebak di Grail. Fungsi Greater Grail juga sudah terganggu ketika diresapi oleh Avengers di Perang Cawan Suci ketiga. Holy Grail memilih master potensial di mana saja di tahun-tahun sebelumnya hingga sebelum dimulainya Perang Cawan Suci. Mungkin ada lebih dari 7 master potensial, tapi hanya 7 orang pertama yang berhasil memanggil servan yang mendapatkan mantra perintah dan hak untuk bertindak sebagai master. Mungkin bagi orang lain yang tidak dipilih untuk mendapatkan hak dan bertindak sebagai master dengan membuat kontrak dengan servan tanpa master. Servan bisa dipanggil lebih awal juga, tapi hanya bisa lebih dari 2 bulan, seperti dalam kasus Herakles. Servan dapat dipanggil jauh dari tempat ritual dan memungkinkan mereka untuk dipanggil di Eropa dan kemudian dibawa ke Fuyuki. Sementara servan hanya dipakai sebagai battle royale di mana pemenang dikabulkan keinginannya. Intinya adalah untuk mengisi Holy Grail dengan jiwa ketujuh servan. Servan yang dikalahkan kembali menjadi energi murni dan sementara itu biasanya akan menghilang dari garis waktu dengan kembali ke Throne of Heroes. Sebagai informasi untuk Heroic Spirit sejati, Cawan Suci menghentikan proses itu untuk sementara dan mengumpulkannya. Dimungkinkan untuk membuat keinginan pada Grail hanya dengan menggunakan 5 servan. Memungkinkannya untuk mengabulkan sebagian besar keinginan. Hal ini masih belum lengkap dan akan membutuhkan setidaknya 6 servan untuk mewujudkannya. Tujuan sebenarnya yaitu membuka lubang kerut dengan membutuhkan ke-7 servan. Setelah wadah terisi, energi dari Heroic Spirit yang kembali ke throne digunakan oleh Great Grail untuk membuka lubang menuju akasa. Karena kerusakan selama ritual, sebagian besar keinginan akan membutuhkan kehancuran besar. Emiya Kirtsugu menyadari bahwa Holy Grail telah rusak. Ketika hal itu memberinya sebuah petunjuk tentang bagaimana Holy Grail itu akan mengabulkan keinginan orang. Alih-alih menyelamatkan umat manusia, hal itu menunjukkan kepadanya bahwa Utopia akan memusnahkan semua umat manusia selain dirinya, istrinya, dan putrinya. Akibatnya, Kirtsugu menolak Grail itu dan berusaha menghancurkannya. Dalam satu dekade, anak angkatnya yaitu Shiro akan menyelesaikan misi ini dan memastikan kejahatan di dalam artefak yang tercemar tidak akan pernah mengancam planet ini lagi. Meskipun jumlah maksimum servan yang dapat dipanggil adalah 7, ada sistem cadangan di dalam Cawan Suci untuk mendistribusikan mantra perintah lagi untuk memungkinkan pemanggilan 7 servan lagi. Untuk situasi yang sangat tidak mungkin di mana ke-7 servan akan bekerja sama, tapi kemungkinan besar akan menghabiskan Leyline Fuyuki. Hal ini akan digunakan hanya untuk tindakan darurat untuk melawan mereka yang telah bergabung. Oke, kita lanjut ke pengawasan. Perang pertama dan kedua berjalan tanpa adanya pengawasan, tapi kekacauan yang terjadi di perang kedua membuat mereka memikirkan kembali posisinya. Jepang sedang dalam masa peradaban pada saat itu, sehingga kemungkinan akan ada saksi yang menyebarkan kerusuhan serius yang terjadi dan perlu dikontrol bahkan di daerah terpencil.
Holy Grail adalah konflik antara penyihir, jadi tidak ada seorang pun di Magi Association yang cocok untuk bertindak sebagai mediator karena implikasi politiknya. Mereka malah mencari pihak gereja, musuh para penyihir dari otoritas eksternal. Dan karena perang itu menggunakan nama Holy Grail, salah satu artefak paling suci untuk pihak gereja, tidak mungkin bagi gereja untuk membiarkan namanya digunakan dengan mudah. Gereja bertindak dalam kepura-puraan bahwa gereja tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa sebenarnya Grail itu menerima darah Kristus. Tapi mereka sudah tahu bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan itu. Gereja tetap mengirimkan pengawas karena terlalu kuat untuk diabaikan. Gereja tidak ingin seseorang menggunakan Grail untuk keinginan egois mereka. Gereja tidak peduli dengan penyihir yang ingin mencapai root, tapi seseorang yang mempengaruhi dunia nyata adalah ancaman yang terlalu besar. Sebaliknya, gereja ingin penyihir yang mencari root yang menang, agar hal seperti itu tidak terjadi. Asosiasi juga tampak tertarik pada ritual tersebut, jadi mereka mengirim Bazet Fragamic Remedies untuk bergabung dalam Perang Cawan Suci kelima. Perang Cawan Suci sendiri tidak diketahui oleh masyarakat umum. Gereja menutupi kejadian itu dan memanipulasi ingatan para korban, sementara asosiasi penyihir menangani media. Asosiasi meminta keluarga Ensberg menanggung biaya jaminan kerusakan. Mereka akan menghukum pemilik tanah jika sudah di luar kendali, seperti dalam skenario Heavensville. Kerusakan yang ditimbulkan dalam masyarakat dan pembunuhan Bazet disalahkan pada kota Minakirei. Tapi pengaktifan jalan menuju root membuat Osakarin mengalami banyak masalah. Ritual semacam itu seharusnya dilakukan di bawah pengawasan mereka. Perang Cawan Suci pertama. Perang Cawan Suci pertama terjadi sekitar tahun 1800. Tapi perang itu tidak dimaksudkan untuk menjadi sesuatu seperti Holy Grail luar di masa depan. Pesertanya belum diketahui. Pastinya 3 keluarga utama tetap hadir dan salah satu dari mereka dipastikan memanggil Hasan sebagai assassin, karena dia selalu hadir di setiap Holy Grail war. Perang itu awalnya tidak bernama Perang Cawan Suci dan hanya dimaksudkan sebagai ritual bagi keluarga untuk mencapai akasa. Butuh 10 tahun sejak pembentukannya untuk mengumpulkan energi yang diperlukan untuk mewujudkannya. Tapi 3 keluarga yang awalnya berencana untuk memanfaatkannya menyadari bahwa sistem hanya dapat memungkinkan 1 orang untuk menggunakannya. Meskipun mereka memiliki tujuan yang sama, pendapat mereka tentang cara menjangkau mereka berbeda. Jadi aspek yang tidak terduga menyebabkan mereka memutuskan aliansi mereka. Mereka malah setuju untuk melanjutkan dengan sistem dan cara untuk menciptakan Grail. Tapi mereka kemudian akan menjadi musuh saat dipanggil. Karena membutuhkan 7 roh pahlawan untuk mencapai ritual dan 7 master untuk memanggil mereka. Mereka telah membawa 4 penyihir luar dengan seruan. Kami telah berhasil mewujudkan Grail. Jika kalian ingin menyaksikan keajaiban ini, bergabunglah dengan kami dan menjadi master. Meskipun para penyihir luar hanya berusaha mempelajari ritual pengaktifan Grail, mereka menggunakan pertengkaran internal sebagai kesempatan untuk mengabulkan keinginan mereka sendiri. Meskipun 3 keluarga memegang hak atas Grail, memenangkan konflik akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keinginan terlepas dari keturunan. Perang itu bukanlah konflik besar pada akhirnya, dan dapat disebut sebagai pertengkaran kecil karena perbedaan pendapat dan kepentingan. Dari sudut pandang Ensberg, perang pertama berakhir sebelum selesai. Tempat kebangkitan Grail diadakan di Kulteudo di Gunung Ezo. Lanjut ke Perang Cawan Suci kedua. Perang Cawan Suci kedua diadakan sekitar tahun 1860-an, yang secara resmi mengambil nama Holy Grail War. Pesertanya masih belum diketahui. Pastinya 3 keluarga utama tetap hadir dan salah satu dari mereka dipastikan memanggil Hasan sebagai assassin. Ya, karena dia selalu hadir di setiap Holy Grail War. Berkembang menjadi perang untuk kedua kalinya. Perang itu menunjukkan kekurangan dalam aturan karena perkembangan menjadi pembunuhan besar-besaran di mana tidak ada yang selamat. Perang itu berakhir tanpa kemenangan, dan 3 keluarga menganggapnya sebagai pelajaran untuk membuat aturan yang lebih tepat, seperti memasukkan pihak ketiga seperti pihak gereja. Tempat kebangkitan Grail diadakan di rumah Tosaka. Perang Cawan Suci ketiga dibagi menjadi 2 timeline. Timeline menuju Fate Zero dan menuju Fate Apocrypha. Pesertanya adalah Master Ensberg dengan Angramanyu atau Makisa Zero, kakak perempuan Edelfert dengan saber yang tidak diketahui, adik perempuan Edelfert dengan saber yang tidak diketahui, Darnik Preston Yagdi Millennia dengan Fion Machamhail. Sisanya belum diketahui. Kita masuk ke timeline menuju Fate Zero. Perang Cawan Suci ketiga terjadi pada tahun 1930-an, yang diadakan sebelum Perang Dunia Pertama. Situs kebangkitan keempat telah dikonfirmasi dan ditetapkan, yang kemudian menjadi pusat kawasan di Shinto, Balai Kota Fuyuki. Substasiun von Ensberg menyiapkan hutan dan kastil Ensberg sebagai markas keluarga. Keluarga Tosaka dan Edelfert adalah peserta. Para Edelfert memiliki 2 master dan masing-masing dengan servant kelas saber karena sifat sihir mereka yang unik. Ensberg lelah karena kalah dalam merebut kembali sihir ketiga, menambahkan sistem yang biasanya untuk memanggil Dewa Zoroaster, Angramanyu, karena mendapatkan servant kelas Avenger untuk menggantikan kelas Berserker. Tapi ternyata dia adalah servant yang sangat lemah tanpa kemampuan apapun. Selama perang, terjadi pertempuran memperebutkan Laser Grail dengan tentara kekaisaran dan Nazi juga, dan pertempuran terjadi di ibu kota kekaisaran. Avenger tersesat di awal konflik. Sambil menjunjung tinggi reputasi kelas saber, setidaknya salah satu saudara perempuan Edelfelt berhasil mencapai akhir.
mereka akhirnya dikalahkan oleh Tosaka, dan nasib sang adik tidak diketahui. Kakak perempuannya lari dari desa, berjanji tidak akan kembali lagi. Laser Grill dihancurkan selama pertempuran sebelum pemenang dapat diputuskan, sehingga ritual menjadi tidak berarti dan gagal. Ada pertemuan yang diadakan untuk menunjuk Kotomi Narishi muda sebagai pengawas Holy Grail War berikutnya. Ritual itu berakhir dengan kegagalan, tapi Avengers atau Angramanyu terserap dan Grail terkontaminasi. Sampai saat itu, hanya roh pahlawan sejati yang dapat dipanggil, tetapi kontaminasi itu memungkinkan sesuatu selain roh pahlawan atau antihero seperti Gilles Dries untuk dipanggil selama Holy Grail War nanti. Sekarang masuk ke timeline menuju Fate Apocrypha. Berbeda dengan perang di dunia Fate Stay Night, dalam variasi perang cawan suci kali ini, Ainsburn memanggil Amakusa Shiro daripada Angramanyu. Ritual ini gagal karena Laser Grill dihancurkan. Setelah itu, Darnik Preston Igimilnia, seorang penyihir yang mendukung Nazi, menemukan lokasi Grill di gua di bawah Gunung Enzo. Dengan kekalahan oposisi mereka, Grill berhasil diambil oleh Nazi dan memindahkannya menggunakan bantuan militer dari Nazi. 3 keluarga dan tentara kekaisaran Jepang berjuang untuk menggagalkan pencurian tersebut, tapi mereka ditinggalkan dalam posisi yang lemah karena telah dilemahkan oleh kelelahan yang disebabkan oleh perang cawan suci. Darnik kemudian mengkhianati Nazi dan membawa Grill ke Romania, sehingga dia bisa mempersiapkan diri untuk perang Holy Grail dalam waktu 60 tahun mendatang. Masuk ke perang cawan suci keempat. Perang cawan suci keempat terjadi pada tahun 1994, 10 tahun sebelum peristiwa Fate Stay Night, diawasi oleh Kotomi Narishi. Pesertanya adalah Kirsugi Emiya dengan Ultra Pendragon, Tokyo Metosaka dengan Gilgamesh, Kainet dengan Diarmid, Kirei Kotomine dengan Hasan Isaba, Weaver Velvet dengan Iskandar the Great, Ryunosuke Uryu dengan Gilles Dries, Karyamato dengan Lancelot. Penghancuran Laser Grill selama perang sebelumnya menyebabkan job statistik von Ainsburn mengembangkannya di dalam tubuh Homunculus yang mengarah pada penciptaan Irisville von Ainsburn. Sementara Holy Grail terwujud, Emiya Kiritsugu menyadari bahwa hal itu tidak dapat mengabulkan keinginannya, secara efektif mengkhianati para pendukung Ainsburn dengan menghancurkannya. Isinya yang tumpah menyebabkan kebakaran besar yang menewaskan 500 orang dan menghancurkan 134 bangunan. Gilgamesh yang melalui inkarnasi lumpur Angramanyu juga berhasil tetap eksis di dunia. Karena penghentian perang yang tidak meyakinkan, kegagalan Grill untuk mengabulkan keinginan kepada pemenang yang dipilih yaitu Kiritsugu, dan pemusnahan Grill berikutnya oleh pemenang. Hal itu mengakibatkan terjadinya perang cawan suci kelima secara prematur, yang terjadi 10 tahun kemudian. Kiritsugu telah merencanakan untuk menghancurkan ritual tersebut sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dari Evansville kelima, dengan mengatur kehancuran fisik dari sistem Grill sebelum tanggal perkiraan semula. Prosesnya melibatkan penggunaan dinamit yang didebar dan manipulasi Leyland untuk memastikan gempa bumi lokal yang parah di daerah yang ditargetkan dalam waktu 30 hingga 40 tahun sejak Holy Grail War keempat. Dan perang cawan suci kelima. Perang cawan suci kelima terjadi pada tahun 2004. Kotomi Narishi mempertahankan kontraknya dengan Gilgamesh dari perang sebelumnya. Dan meskipun dia seharusnya bertindak sebagai mediator yang tidak memihak gereja, dia melukai Bazet Fragami Kremis dengan parah dan mengambil servanya yaitu Cuculen. Pesertanya adalah Shiro Emiya dengan Ultra Pendragon, Rin Tosaka dengan Emiya, Bazet Fragami Kremis, Master Asli Cuculen yang dibunuh Kirei, Sakura Matau dengan Medusa, Shinji Matau dengan Medusa setelah menggunakan Mystic Code berbentuk bukunya sebagai master palsu, Altrum Galiasta, Master Asli Media yang terbunuh oleh Media sendiri, Suichiro Kozuki dengan Media setelah Altrum tewas, Kotomi Narishi dengan Gilgamesh dan Cuculen setelah merebut command spell milik Bazet, Irisville von Ainsburn dengan Heracles, Matouzo Ken dengan True Assassin. Peserta tambahan di Fate Holo Ataraxia yaitu Karen Hortensia dan Cuculen dan Gilgamesh menggantikan Kirei ayahnya, Bazet Fragami Kremis dengan Angramanyu. Meskipun ada berbagai skenario yang mungkin terjadi dalam Fate Stay Night, Emiya Shiro seperti yang ditunjukkan dalam Fate, Tosaka Rin seperti yang ditunjukkan dalam Unlimited Blade Wars, dan Matau Sakura seperti yang ditunjukkan dalam Heaven's muncul sebagai pemenang dan membantu menghancurkan Grill daripada mengaktifkannya. Manifestasi Angramanyu yang berusaha mengabulkan keinginan dan melibatkan Bazet ada dalam peristiwa Fate Holo Ataraxia. Holy Grail dibongkar 10 tahun setelah perang cawan suci kelima di tahun 2010-an. Lord Elmeroy II alias Weaver Velvet, master sebelumnya dalam perang cawan suci keempat, tiba di Fuyuki bersama Tosaka Rin untuk berangkat membongkar Grill sepenuhnya. Perkembangan ini bertentangan dengan rencana asosiasi yang ingin membangunnya kembali. Jadi kedua belah pihak saling menentang. Hal itu menyebabkan kekacauan besar yang besarnya sama dengan Holy Grail War. Tapi hasil akhirnya adalah pembongkaran Holy Grail. Hal ini menyebabkan kesimpulan lengkap untuk Fuyuki Holy Grail War dan mengakhiri Holy Grail War dengan separuhnya. Perang cawan suci versi FGO. Dalam timeline Fate Grand Order, Holy Grail War di tahun 2004 menjadi yang pertama dan satu-satunya perang Holy Grail yang diadakan di Fuyuki. Pesertanya adalah Maribushi Animus Pure dengan Solomon,
Sisanya masih belum diketahui. Pemenangnya adalah Maribusi Anime Sphere dengan caster Servant Solomon yang menggunakan Greedy Grill untuk memenuhi keinginan mereka setelah mengalahkan semua master dan servant lainnya. Maribusi menggunakan Holy Grail untuk meminta uang yang dibutuhkan untuk mendirikan Chaldia Security Organization. Meskipun dia tahu kebenaran tentang menggunakan meter perintahnya untuk memaksa servant bunuh diri dan memulai Heavensville, dia malah memilih untuk memenuhi propaganda 3 keluarga pendiri dan menginginkan sesuatu yang hanya ada di dunia ini. Membiarkan Solomon membuat harapan, yaitu menginginkan kehidupan sebagai manusia normal dan menjadi Romani Arcaman. BTW, karena ini perang cawan suci pertama, jadi cawan suci memang masih waras dan belum kena korupsi sehingga masih bisa mengabulkan permohonan. Harapan yang dia titipkan pada Holy Grail adalah menjadi manusia. Melalui kekuatan Holy Grail, dia tidak menjelma sebagai hero spirit, melainkan terlahir kembali sebagai manusia yang baru, yang tidak ada kaitannya dengan Raja Solomon. Dan pelajaran sejarahnya sudah selesai, dan kalian boleh pulang. Bye-bye.